Malam hari itu, setelah selesai kerja, Lisa bersiap untuk pulang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang lewat dia di jalan. Lisa menoleh belakang dan melihat mobil itu sedang putar balik ke arah dia. Lisa agak gelisah. Jadi dia berusaha berjalan lebih cepat. Untungnya, tidak ada yang terjadi, mungkin Lisa pikir banyak. Mobil ini hanya melewati Lisa lalu lanjutkan perjalanan. Tapi pada saat Lisa pikir dia sudah aman, tiba-tiba ada pria yang menjatuhkan Lisa lalu menahan Lisa, tidak biarkan Lisa bergerak. Pria ini mengarahkan pistol ke Lisa, lalu membawa Lisa ke mobil. Pria ini memakai satu tangan untuk tekan Lisa di kaca. Tangan lainnya, dia melepaskan ikat pinggang. Apa yang akan terjadi memang telah terjadi. Inilah pertama kali bagi Lisa. Pria ini setelah melakukan hal itu, dia tidak peduli Lisa lagi. Lalu pria ini memarahi dan merintah Lisa untuk memakai pakaian. Lisa sangat takut, jadi hanya bisa mematuhi kata pria ini. Pria ini belum pernah ketemu wanita yang begitu naif. Sebagai hadiah, pria ini memakai kain untuk menutupi mata Lisa lalu membawa Lisa pulang. Setelah disiksa dengan parah, Lisa tenang kembali. Lisa melihat melalui kain ini, dan melihat di dalam mobil juga. Jarak dengan si pria, dan pemandangan di jalan. Bahkan tangga yang pria ini dan Lisa lewat. Lisa ingat semuanya. Dengan cepat, Lisa dibawa ke kamar pria ini. Pria ini mulai melepaskan pakaian dia, lalu marahi Lisa dan memaksa Lisa melepaskan pakaian. Dalam kegelapan, Lisa ketakutan jadi hanya bisa mengikuti kata-kata dia. Tunggu sampai saat Lisa melepaskan semua pakaian. Pria ini melarang Lisa berlari, lalu menyeret Lisa ke kamar mandi. Lalu dia lepaskan kain tutupi mata Lisa. Tidak tunggu Lisa bisa sadar, pria ini mandi untuk Lisa. Karena menyentuh badan Lisa, pria ini sangat tertarik. Lalu tidak bertahan lagi, pria ini terus melakukan hal itu. Kedua kali yang memang kesakitan, tapi Lisa tidak berani melawan dia. Setelah itu, sampai larut malam, Bobby mengikat Lisa lalu menutupi mata Lisa dengan kain merah. Lisa berada di kegelapan satu kali lagi. Bobby sedang menikmati rasa memiliki Lisa. Bobby berbaring di samping Lisa, memakai pistol lalu menyentuh paha Lisa. Lalu ke perut terus ke muka Lisa. Lisa sangat ketakutan. Tapi tidak bisa melawan, jadi hanya bisa menangis. Membiarkan Bobby bermain pistol di badan dia. Tapi kalau terus begini, Bobby tidak bisa mengontrol tindakan dia lagi. Apakah Anda sudah pernah melihat gadis seperti ini? Diperkosa oleh seorang pria tapi masih biasa. Lisa menyentuh wajah pria, lalu bilang bahwa Lisa akan mematuhi semuanya. Bobby memang terharu, dia merasa hangat di hati. Kali ini, Bobby tidak bermain sama Lisa di tempat tidur lagi. Dia melepaskan tali untuk Lisa. Lalu Bobby menyajikan Lisa sarapan yang enak. Mungkin semua orang akan pikir ini tanda yang baik ya. Tanpa diduga, di TV ada kabar. Bobby marah lagi. Dia membawa Lisa ke tempat tidur, lalu teruskan hal itu. Meski Lisa sudah meminta tapi Bobby tidak mau membebaskan Lisa. Setelah disiksa, Lisa memang membeku dan tidak berkata apa. Bobby mendekat, Lisa ketakutan. Bobby tahu bahwa tindakan yang tadi agak kasar, jadi dia tidak merasa nyaman. Supaya Lisa tidak takut sama dia lagi, Bobby tidak mengikut Lisa ke kamar kecil, dia membiarkan Lisa sendiri di sana. Mendengar suara tutup pintu dari Bobby, Lisa menyeret kain, lalu mengunci pintu. Menangis di hati. Saat melihat mukanya di cermin, Lisa sadar kembali. Lisa bertekad untuk melarikan diri dari tempat ini. Jadi Lisa tinggalkan jejak jari dia di cermin. Bahkan di keliling kamar kecil ini. Bobby tunggu agak lama, dia menemukan bahwa pintu dikunci di dalam. Bobby sangat gelisah, dia takut Lisa akan melakukan sesuatu di sana. Jadi Bobby memukul pintu. Lisa tidak takut lagi. Lisa mengingat ciri-ciri di kamar ini, termasuk sepatu Bobby. Lalu Lisa membuka pintu, memakai kain merah lagi seperti tidak ada apa. Bobby takut Lisa akan melawan dia, jadi Bobby mencekik Lisa untuk mengancam. Tepat pada saat itu, Lisa melihat melalui kain, menemukan HP yang tidak jauh dari sini. Lisa sudah berharap untuk melarikan diri dari sini. Malam hari itu, ketika Bobby sedang tidur, Lisa turun lalu memakai telepon di meja. Bobby tidak bisa percayai Lisa lagi. Dia juga tidak merasa kasihan Lisa lagi. Bobby menyeret Lisa ke tempat tidur lalu menyiksa Lisa. Tapi Bobby masih tidak bisa memadamkan kemarahan dia. Lisa minta dia. Lisa bilang sudah tahu kesalahan diri. Tapi Bobby tidak peduli. Kesabaran Bobby mungkin sudah sampai ujung.
Bobby menyeret Lisa ke mobil. Dia membawa Lisa ke kawasan yang tidak ada orang. Dia mau membunuh Lisa di sini. Tapi saat mendengar permohonan Lisa, Bobby agak tidak berani. Bobby tidak kuat lagi. Bobby melepaskan tali untuk Lisa. Lalu memaksa Lisa untuk tetap di tempat itu tanpa gerakan. Lalu Bobby mengemudi berlari. Tinggalkan Lisa sendiri dengan ketakutan. Mendengar suara mobil semakin jauh, Lisa lepaskan kain merah. Lalu berlari seperti orang gila ke arah baliknya. Setelah pergi cukup jauh, Bobby melihat Lisa berlari, dia menyesal lagi. Bobby putar balik dan mengejar Lisa. Aduh, gadis ini terlalu menderita. Baru saja diperkosa oleh pria. Untungnya bisa melarikan diri ke rumah. Ayah tiri dia mau memukul dia. Karena ayah tiri tidak percaya bahwa Lisa diperkosa. Ayah ini pikir Lisa sudah menginap di luar karena mau bermain sama pria. Nenek dengan cepat menghalangi. Nenek angkat telepon dan bertanya Lisa, "Malam ini sudah kemana?" Lisa menangis dan bercerita kepada nenek. "Aku diculik. Bilang kebenaran. Aku diperkosa. Aku ketemu pria banjingan." Lisa memang jatuh, tidak bisa berdiri lagi. Setiap kata yang diungkap dari Lisa, di mata nenek, semuanya kebohongan. Nenek menelpon untuk membatalkan pemberitahuan orang hilang. Tapi Lisa seorang remaja. Jadi harus ke kantor polisi untuk menceritakan semuanya lalu baru bisa membatalkan. Hal ini membuat Lisa berharap. Lisa ke kantor polisi dengan tenang. Lisa pikir hanya perlu menceritakan semuanya untuk polisi, akan dapat mengambil kembali keadilan untuk diri sendiri. Tapi semuanya tidak seperti harapan Lisa. Karena di kantor polisi, tidak ada yang percaya Lisa. Kamu pikir seorang yang sungguh diperkosa masih bisa menceritakan semuanya? Mereka pikir Lisa bisa menceritakan semuanya dengan tenang. Hanya karena Lisa ketakutan dan tidak mau pulang ke rumah. Lalu wanita ini meninggalkan kamar interogasi. Lisa sendiri di kamar untuk menunggu. Di sini, Lisa memang putus asa. Lisa berjongkok di sofa tidak ingin berbicara dengan siapapun. Saat ini, ada polisi yang cukup tua masuk. Melihat Lisa begitu menderita, polisi ini bertanya kenapa. Tapi Lisa tahu bahwa tidak ada yang percaya dia. Lisa masih menangis keras dan tidak berbicara dengan polisi. Polisi Pinkerton melihat Lisa. Lalu polisi ini mengeluarkan sebuah foto dan duduk di samping Lisa. Polisi memahami perasaan Lisa sekarang. Karena polisi ini juga punya anak seperti Lisa. Lisa merasa akhirnya sudah ada yang percaya dia. Jadi tidak menangis lagi. Lisa melihat polisi dan menceritakan semua kejadian malam itu dengan teliti. Termasuk Lisa menyentuh wajah pria itu dan tahu dia berkumis. Dalam kamar kecil ada sepatu dengan logo tikus. Namun hanya dengan ciri-ciri ini, tidak cukup untuk menangkap si Bobby itu. Polisi memerlukan menghipnotis Lisa untuk masuk jauh ke dalam mental Lisa, untuk mencari lebih banyak bukti. Tapi hal ini harus disetujui oleh keluarga Lisa. Ketika Pinkerton menelpon ayah tiri Lisa, Morris langsung menolak permintaan ini. Pinkerton kasih tahu Lisa hal ini. Tapi Lisa tidak terheran. Lisa sudah bisa menebak hasilnya. Setelah berpikir dan bertarung di hati, Lisa bercerita tentang cerita yang lain. Ternyata Morris bukan ayah kandung Lisa. Dia adalah pacar nenek Lisa. Morris tidak hanya bersama nenek Lisa, tetapi juga sering masuk ke kamar Lisa. Nenek meski tahu hal ini tapi masih mengabaikan. Melalui tuduhan dari Lisa, nenek dan Morris dengan cepat ditangkap. Lisa juga mengikuti tindakan hipnosis. Polisi sudah mendapatkan informasi yang penting. Di bawah pengejaran seluruh kota, Bobby dengan cepat terjebak. Jejak yang ditinggalkan dari Lisa sudah membuktikan tindakan pidana Bobby. Lisa sudah memakai cara dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan sebuah kasus pidana, dan juga menyelamatkan diri dia. Dengan susunan dari polisi, Lisa dipindah ke sebuah rumah yang bisa memberikan cinta kepada Lisa. Lisa akan mulai hidup yang baru di sini. Inilah film yang dibuat dari kisah nyata. Kasus ini jauh lebih parah daripada yang ada di film. Untungnya gadis yang berani ini sudah meninggalkan bukti dan petunjuk. Makanya bisa menangkap si pelaku pidana itu. Jika kita jatuh ke situasi yang bahaya, juga harus berpikir dengan tenang. Demikian begitu, kita baru bisa menyelamatkan diri.